Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Intan Diva Karisma dengan NIM 210101081 dari kelas SI 21A2. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Di sini membuat website menggunakan Flutter. Yang pertama, kita membuat folder di dalam Visual Studio. Di sini sudah ada beberapa folder dari template Flutter tersebut. Ada Datul, Idea, Android di sini jika kita akan memasukkan web tersebut ke aplikasi. Selanjutnya ada Asset, ada Boot, iOS, Sleep, Linux, macOS, Test, Web, Windows, dan lain-lain. Yang pertama, kita membuat folder terlebih dahulu. Yang pertama ada Main.tab. Main.tab di sini berisi folder atau menu-menu yang akan kita masukkan ke dalam web tersebut. Yang pertama ada Family String. Ini adalah foto atau gambar dari Universitas Duta Bangsa. Di sini saya mendapatkan linknya itu dari Google, lalu dikopas ke dalam dengan seperti ini. Yang selanjutnya ada widget menu. Di dalam web tersebut saya menggunakan ada beberapa menu. Yang pertama ada menu profile, selanjutnya ada menu kontak, yang ketiga ada info, yang keempat ada galeri, yang kelima ada dokumen, dan yang terakhir ada mahasiswa. Dalam setiap menu atau dalam setiap kotak menu itu sudah ada desainnya tersendiri-sendiri. Di sini sudah ada warna, lalu ada ukuran dari kotaknya, lalu ada font yang akan kita pakai. Di dalam menu kita menggunakan beberapa icon untuk menambah kesan yang menarik. Di sini saya menambahkan beberapa icon. Di sini ada icon BN akun, berita, info, jadwal, peta, tentang, tiket, video, web. Di sini icon tersebut kita bisa mendownload terlebih dahulu dari Google, lalu kita masukkan ke dalam icon. Di sini ada judul dari home web tersebut. Di sini saya menggunakan judul Universitas Duta Bangsa Surakarta. Ini untuk widget info, menu, dan yang lain-lain. Lalu kita akan mengedit menu profil. Di sini masih sama seperti yang tadi, kita mengimport Flutter, lalu mengimport ini adalah font yang kita pakai. Di sini saya
menggunakan font dari Google Font. Kita mendownload terlebih dahulu, lalu kita menggunakan kelas profile. Ini widget toolnya. Di dalam akbar kita membuat title yang bernama profile, judul profile, lalu ini judul halamannya, halaman profile SI21A2. Jika ingin diubah, silakan diubah sesuai keinginan kita. Di sini saya menggunakan ukuran font 30, menggunakan model font Mojave yang sudah mendownload dari Google Font. Lalu di sini saya memasukkan foto saya atau foto untuk identitas kita, profil kita. Foto tersebut masuk ke dalam aset, folder aset ini, dalam ini foto. Lalu kita menambahkan nama mahasiswa, lalu menambahkan alamat. Jika kita ingin menambah lagi, kita bisa menggunakan karbit ini, kita copy, lalu kita paste ke bawah. Lalu ada informasi. Di dalam menu informasi kita bisa menambahkan beberapa informasi yang akan kita masukkan ke dalam web tersebut. Ada informasi tentang kampus atau informasi tentang profil dan lain sebagainya. Masih sama, kita membuat info terlebih dahulu, import package Flutter, lalu kita membuat kelas informasi yang berisi ada data-data atau gambar, judul, dan yang lain sebagainya. Karena di sini saya tidak akan memasukkan folder atau file, maka di sini saya mengganti dengan tidak ada informasi. Setelah membuat informasi dot-dot, kita membuat satu file lagi, yaitu informasi detail chart. Dengan koordinat yang seperti ini. Lalu setelah itu membuat untuk tampilan untuk menu mahasiswa. Di sini kita membuat 3 file, yaitu mahasiswa.dat, mahasiswa underscore tambah .dat, lalu yang terakhir ada mahasiswa underscore detail .dat. Ini mahasiswa .datnya. Sama, kita mengimport terlebih dahulu, lalu ada kelas mahasiswa. Di sini kita menggunakan get mahasiswa, yaitu menghubungkan ke database dan localhost 3000. Di sini jika
kita belum mengisikan data atau apapun, akan muncul notifikasi data kosong atau belum ada data. Di dalam menu mahasiswa tersebut kita ada 3 tampilan. Yang pertama ada NIM, yang pertama ada nama, NIM, dan alamat. Nah, di sini untuk memanggil detail mahasiswa, di sini menggunakan navigator, menggunakan background dengan mahasiswa, detailnya ada NIM, nama, alamat. Yang kedua, jika kita ingin membuat fitur tambah mahasiswa, kita membuat file baru, masih di dalam folder halaman, membuat file mahasiswa tambah dan. Kita membuat dengan seperti ini tetap kita menghubungkan ke database. Jika kita memencet tombol atau klik tombol plus, nanti kita masuk ke dalam halaman tambah mahasiswa. Di sana ada beberapa text field. Yang pertama ada NIM, yang kedua ada nama dan alamat. Di sini menggunakan size box-nya dengan tinggi 10. Lalu untuk icon save, kita menggunakan warna biru. Lalu membuat file lagi yang bernama mahasiswa detail dart. Di sini masih sama, kita mengimport beberapa material-material dari Flutter, lalu kita membuat kelas mahasiswa detail. Di sini ada cons mahasiswa detail yang berisi NIM, nama, alamat, dan refresh. Ini ada beberapa void, ada void hapus, ini mengambilkan pesan, ini widget bold-nya, controller, sama seperti mahasiswa ditambah tadi. Lalu setelah itu kita setelah kita sudah membuat tampilan atau di dalam web tersebut sudah selesai, kita perlu menghubungkan web tersebut ke sebuah database. Yang pertama, kita membuat database terlebih dahulu. Kita perlu mengaktifkan exam kita, aktifkan Apache dan MySQL. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam localhost. Localhost PHP main-admin. Nah, kita sebelum kita membuat database, kita membuat satu folder terlebih dahulu yang bernama web service. Web service. Di dalam web service ada beberapa folder. Yang pertama ada bin, models, not modulus, public, route, views, dan ini ada tambahan sendiri. Yang pertama ada app.js. App.js digunakan untuk menghubungkan
data mahasiswa berupa user, informasi, dan yang lainnya itu menghubungkan ke database. Di sini ada var index routers, require-nya langsung ke routers ya nanti. Ada app use. Yang kedua ada koneksi. Nah, ini tujuannya untuk mengkoneksikan database kita. Di sini koneksinya adalah database-nya SIDB, hostnya localhost, dialognya kita menggunakan MySQL. Jika nanti setelah di run, kita akan mendapat notifikasi berhasil connect database. Jika kita belum membuat database, berarti akan muncul notifikasi gagal connect database. Ini ada middleware. Di sini jika akan menggunakan token, kita membuat var token function. Ini tokennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika token kita valid, maka kita bisa langsung masuk ke dalam web tersebut. Jika web tersebut diuji, maka akan muncul pesan berhasil. Jika tidak, berarti akan muncul notifikasi token tidak valid. Lalu di dalam model kita membuat 2 file. Yang pertama ada informasi.js, yang kedua ada mahasiswa.js. Kita buka yang pertama, informasi.js. Informasi.js kita menghubungkan koneksi informasi ke database kita menggunakan var koneksi, require koneksi, cost queries, require-nya SQL juga. Di sini ada ID, tipenya integer, judulnya string, content text, gambar string. Lalu yang kedua ada mahasiswa.js. Di sini masih sama, kita menghubungkan mahasiswa ke database menggunakan cons mahasiswa model. Koneksinya itu mahasiswa dengan berisi name, nama, alamat. Lalu setelah membuat model, kita membuat routers. Di dalam routers ada 4 file yang harus kita tambahkan. Yang pertama ada index.js. Index.js berisi var express, require express, ada var router, express router. Ini untuk menampilkan home page kita menggunakan router get, fungsinya request make, render, index, title-nya express. Yang kedua ada informasi.js. Di dalam file informasi.js kita membuat untuk memanggil model dari informasi. Yang pertama ada var express, require express, var router, express router, var token. Dari require kita membuat dari middleware. Lalu kita memanggil model informasi, kita menggunakan var informasi model, require model informasi.js. Lalu kita akan menampilkan data, kita menggunakan router get. Jika data kita berhasil tampil, maka akan
muncul notifikasi berhasil tampil. Lalu jika kita akan menambah data menggunakan router POS, token function, ada request, informasi model menggunakan req.json. Jika sudah berhasil menambahkan data, maka akan muncul notifikasi berhasil tambah. Jika tidak, maka akan muncul notifikasi gagal tambah. Seperti ini. Yang selanjutnya ada ubah data. Di sini menggunakan router boot, sama seperti yang di atasnya. Jika kita berhasil mengubah data kita, maka akan muncul notifikasi berhasil ubah. Jika tidak, akan muncul notifikasi gagal ubah. Lalu yang selanjutnya ada router untuk menghapus data menggunakan router delete. Masih sama, jika kita berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil hapus. Jika tidak, akan muncul notifikasi gagal hapus. Lalu yang selanjutnya ada mahasiswa.js. Di dalam mahasiswa.js kita memanggil model mahasiswa yang digunakan untuk menampilkan, menambah, menghapus, dan mengedit data mahasiswa yang kita inputkan. Yang pertama ada var express, require express, var router. Di sini akan memanggil model mahasiswa menggunakan var mahasiswa model, require model mahasiswa.js. Di sini akan menampilkan data. Jika kita berhasil menampilkan data, maka akan muncul notifikasi atau pesan berhasil tampil. Lalu setelah menampilkan data, kita bisa menambah data mahasiswa menggunakan router POS. Dengan notifikasi jika berhasil, ada notifikasi berhasil tambah. Jika gagal, kita mendapat notifikasi gagal tambah. Yang selanjutnya ada ubah data. Ubah data sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jika berhasil, kita mendapat notifikasi berhasil ubah. Jika tidak, mendapat notifikasi gagal ubah. Menghapus data juga sama. Lalu yang selanjutnya ada user.js. User.js berisi var express, require express, var router, express router, get user listing, router get, function, request make, rank, respond with resource. Lalu ada FJS, ini tadi sudah, koneksi, lalu middleware. Lalu kita akan melihat tampilan hasil. Di sini tadi saya sudah merun. Yang pertama kita harus merun. Sebelum kita merun, kita membuat sebuah database dulu yang menghubungkan ke web service-nya. Pertama kita mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu. Apache dan MySQL kita aktifkan. Lalu kita membuka localhost kita, localhost php-admin. Lalu kita membuat sebuah database baru yang bernama, di sini saya sudah membuat database dengan nama SIDB. Lalu kita menambahkan dua tabel,
Yang pertama ada tabel informasi, yang kedua ada tabel mahasiswa. Di dalam tabel informasi kita memasukkan struktur terlebih dahulu dengan ini ID, judul, konten, gambar, created ad, dan update ad. Dengan tipe ID in11, judul varchar, konten menggunakan teks, gambar varchar. Lalu tabel yang kedua ada tabel mahasiswa. Di sini data mahasiswa yang kita tambahkan nanti sudah otomatis masuk ke dalam database. Jadi tidak perlu menambah manual seperti biasa. Jika di dalam web sudah kita tambahkan, maka nanti otomatis sudah tersimpan di dalam database tersebut. Di dalam tabel mahasiswa kita membuat beberapa struktur. Yang pertama ada name, nama, alamat, created ad, dan update ad. Ini menggunakan varchar, nama menggunakan varchar, alamat menggunakan varchar, lalu created ad dan update ad menggunakan datetime. Lalu kita akan menguji atau menampilkan web kita, hasil tampilan web kita. Di sini dalam web service, yang pertama kita merun web service terlebih dahulu dengan run ini mode non-start. Kita ketik mode non-start, lalu kita enter, lalu kita tunggu terlebih dahulu. Jika sudah berhasil mengconnect database, maka hasilnya seperti ini, berhasil muncul notifikasi berhasil connect database, lalu muncul hasil seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita merun folder yang satunya ini menggunakan Flutter Run main D Chrome web browser flat disable web security. Lalu kita menunggu terlebih dahulu. Menunggu lama atau tidaknya itu tergantung koneksi kita. Di sini saya muncul dengan koneksi 48 detik. Jika sudah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Di sini ada judul atau homepage-nya, Universitas Cita Bangsa Surakarta. Ini gambar unsplash-nya saya dapat dari Google melalui link. Lalu link tersebut saya masukkan ke dalam codingan saya, masuk ke dalam MyDart. Ini ada menu 6 menu yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada menu profile, kontak, informasi, galeri, dokumen, dan mahasiswa. Di dalam menu tersebut bebas kita mau ada membuat beberapa menu. Di sini saya membuat 6. Di sini ada link tautan untuk membuka informasi seperti ada kalender akademik, discovery camp, pelaksanaan KKN, surat edaran pungli, pengumuman penerimaan beasiswa mahasiswa. Langsung saja kita membuka salah satu atau beberapa menu. Contoh, saya membuka profile. Nah, di sini di dalam homepage tersebut ada profile, halaman profil SI21A2. Di sini ada foto saya, lalu ada nama saya dan alamat. Kita kembali terlebih dahulu.
Lalu di sini ada kontak, tetapi di sini ya kontak saya belum menambahkan informasi apapun, jadi belum bisa dibuka. Lalu kita masuk ke dalam menu informasi. Jika dipencet karena saya belum memasukkan informasi apapun, maka di sini muncul tidak ada informasi. Lalu di sini ada galeri, ada dokumen. Yang terakhir ada mahasiswa. Di sini digunakan untuk menambah, menampilkan, menghapus, mengedit data mahasiswa. Di sini saya sudah ada satu data mahasiswa dengan NIM, nama, dan alamat. Jika kita ingin menambahkan data mahasiswa tersebut, kita bisa langsung klik ini, lalu kita memasukkan NIM. Kita masukkan contohnya. Lalu kita masukkan alamat. Jika sudah, langsung saja kita klik icon save. Nah, sudah otomatis masuk ke dalam data tersebut. Lalu data tersebut juga sudah otomatis masuk ke dalam inputan mahasiswa, database mahasiswa. Ada NIM, nama, alamat, update add-nya juga sudah masuk. Lalu jika kita akan mengedit, di sini yang akan bisa diedit adalah dari nama dan alamat. Kita bebas akan mengedit apa yang kita butuhkan. Contoh di sini saya akan mengedit alamat atau nama. Di sini ada mungkin nama. Lalu langsung saja kita save kembali, sudah otomatis masuk ke dalam sini. Lalu jika kita akan menghapusnya, langsung saja kita klik icon ini, tempat sampah. Nah, sudah otomatis terhapus. Di dalam database juga sudah terhapus. Nah, ini ya teman-teman, jadi tinggal satu. Lalu jika kita ingin membuat ke APK, maka juga sudah saya buat tadi lewat ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tapi ini gambarnya tidak masuk atau tidak muncul seperti yang ada di dalam web tadi. Di sini ada beberapa profil, kontak, informasi, galeri, dokumen, mahasiswa, dan yang lain sebagainya. Sudah selesai. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.